Ya, di video part keempat di pertemuan kedua kali ini materi pembahasan terakhir ya terkait dengan konstruksi dasar algoritma dalam hal ini yaitu pengulangan. Ya, pengulangan bukan perulangan. Saya juga masih bingung bahasa bakunya itu pengulangan atau perulangan. Cuma di sini saya menyampaikannya dengan istilah pengulangan, gitu ya. Oke, di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana struktur dasar dari pengulangan. Ada kata kunci sama kayak tadi, kayak sama kayak di sebelumnya terkait dengan pemilihan itu juga ada kata kunci yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi bahwa oh ini adalah pengulangan, oh ini adalah pemilihan, gitu ya. Oke, silahkan disimak lagi video yang terakhir ini. Ya, harapannya dari materi yang sudah disampaikan di pertemuan kedua ini kalian menjadi lebih clear, lebih jelas lagi bagaimana sih saya harus membuat sebuah algoritma. Kemudian menyusunnya ke dalam sebuah urutan langkah ya yang lebih terstruktur. Oke, silahkan disimak, silahkan ditonton video part keempat dari pertemuan kedua. Oke, yang pertama kita lihat terlebih dahulu definisi dari apa itu pengulangan gitu ya, bedanya dengan pemilihan atau runtutan itu apa. Oke, di sini pengulangan dijelaskan bahwa pengertiannya adalah instruksi yang dapat mengulang sederetan instruksi. Ini instruksi mengulang sederetan instruksi ya. Lah, ayo mumet ya. Jadi yang dimaksud instruksi yang pertama di sini itu adalah semacam ada perintah. Ya, itu nanti menjadi kata kunci di pengulangan. Ya, kata kunci untuk pengulangan gitu ya. Perintah atau kata kunci pengulangan ini nanti dia akan berfungsi untuk mengulangi sederetan instruksi yang lain. Jadi ini langkah yang lain. Ya, instruksi yang lain secara berulang sesuai dengan persyaratan. Jadi nanti di pengulangan itu pasti juga akan ada persyaratan atau kondisi. Fungsinya untuk apa? Untuk menghentikan pengulangan. Ya, jadi akan ada persyaratan supaya instruksi ini diulanginya itu sampai titik batas tertentu saja. Gitu ya. Kalau pengulangan ini tidak pakai syarat, ya nanti dia akan mengulangi terus. Sampai kapan? Sampai komputer kita matikan. Kan gitu. Jadi ketika kita melakukan hal yang berulang-ulang, itu juga pasti akan ada suatu kondisi gitu ya, yang kita pakai untuk menghentikan pekerjaan yang berulang-ulang tersebut. Ya, komputer juga sama, dia butuh persyaratan atau kondisi untuk menghentikan pengulangan. Gitu ya. Jadi nanti akan ada kata kuncinya atau perintahnya. Ya, perintah ini nanti di dalamnya kita tambahkan instruksi yang mau kita ulang apa saja. Gitu ya. Sampai nanti ada kondisi untuk menghentikan pengulangan tersebut. Nah, eh, di komputer ya salah satu kelebihan komputer di sini disampaikan itu dia mampu mengerjakan pekerjaan yang sama berulang kali tanpa lelah. Jadi komputer itu kita suruh melakukan hal yang sama sampai 1.000 kali, sampai 10.000 kali, dia tidak akan merasa kelelahan. Beda dengan kalau saya ngasih pekerjaan yang sama gitu ya ke orang, itu mungkin baru berapa kali mengerjakan itu sudah mulai bosan, sudah mulai lelah gitu ya. Nah, kalau komputer itu dia bisa melakukan itu tanpa lelah. Kalian minta melakukan komputer untuk melakukan pekerjaan yang sama sampai 2 hari pun, ya, itu dia masih bisa melakukan dan dia masih bisa mengerjakan dengan baik. Jadi ini salah satu kelebihan komputer dibanding manusia. Oke, nah di sini disampaikan juga kata kuncinya adalah pekerjaan yang sama, gitu ya. Jadi untuk melakukan pengulangan ini, ya kalian harus mengeset ke komputer itu pekerjaan yang sama. Ya, kita tidak bisa memberikan komputer bahwa
nanti setelah jam ini pekerjaan yang lainnya kita kasih ke komputer untuk diulangi lagi. Nanti setelah ini pekerjaan yang lainnya gitu ya, nggak bisa gitu ya. Jadi dia harus melakukan pekerjaan yang sama untuk sekali pengulangan. Gitu ya. Jadi kalau yang saya contohkan mungkin di pertemuan pertama ya terkait dengan soal pengurutan kartu, di situ kan kata kuncinya sebenarnya atau pekerjaan yang sama itu kan sebenarnya mengurutkan atau mencari nilai yang terkecil, kemudian memisahkan, mencari nilai terkecil, pisahkan, nilai terkecil, pisahkan. Gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya pekerjaan yang sama. Misalkan saya punya 1000 kartu, maka pekerjaannya akan sama. Nyari nilai terkecil, pisahkan, nilai terkecil, pisahkan, sampai 1000 kali. Nah, kalau itu bisa kita sederhanakan menjadi atau menggunakan struktur dasar pengulangan ini. Jadi yang perlu dicatat adalah yaitu pekerjaannya sama untuk satu kali pengulangan. Jadi kita tidak bisa nih nyuruh komputer untuk pengulangan yang pertama cari nilai terbesar, pengulangan kedua nyari nilai yang terkecil, untuk yang ketiga nanti nilai rata-rata, kemudian nanti nyari median. Nah, itu komputer kalau kayak gitu ya dia pusing juga gitu ya. Jadi dia harus syaratnya adalah pekerjaannya sama. Nah, kemudian di sini disampaikan juga struktur pengulangan memungkinkan kita untuk membuat suatu algoritma dari instruksi yang berulang-ulang lebih efektif. Contohnya misalkan di sini mencetak suatu kalimat sebanyak 100 kali ya. Jadi nanti komputer dia akan mencetak suatu kalimat ini. Kalimatnya apalah misalkan saya mahasiswa IT Telkom misalkan gitu ya. Kemudian persyaratan untuk menghentikan pengulangan ya, kaitannya dengan yang atas ini, itu adalah 100 kali. Jadi kalau sudah 100 ya berhenti. Ya, kalau kita nggak ngasih pakemnya atau ngasih persyaratan untuk berhenti ini, maka nanti komputer dia akan mencetak kalimat ini terus menerus gitu ya. Nggak ada berhentinya. Sampai kapan kalian close aplikasinya. Gitu ya. Jadi harus ada persyaratan untuk menghentikan pengulangan. Kemudian pekerjaannya yang dilakukan harus sama. Ini kalau kita mau menggunakan konsep pengulangan, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pekerjaannya sama dan harus ada persyaratan yang harus terpenuhi. Ini harus menjadi konsep pengulangan. Gitu ya. Oke, jadi dari penjelasan yang sebelumnya, gitu kan, kalau kita susun struktur pengulangan, ya, struktur pengulangan itu berarti akan ada 3 bagian dari struktur pengulangan ini. Yang pertama ada namanya kondisi pengulangan. Ya, kondisi ini adalah untuk menghentikan, untuk memulai dan menghentikan pengulangan. Ya. Jadi kalau misalkan saya mengaturnya, kondisi itu mulai dari 10 sampai 100. Jadi ketika kondisinya masih 1 sampai 9 ya dia tidak akan melakukan pengulangan. Ketika sudah masuk 10 ya dia baru akan melakukan pengulangan sampai 11 sampai 12, 13 sampai 100 gitu ya. Nah, ketika sudah 100 sudah berhenti pengulangannya maka dia akan melewati kondisi pengulangan tersebut gitu ya. Jadi yang pertama pasti akan ada namanya kondisi pengulangan. Nah, sekali lagi kita di sini ada istilah kondisi ya atau syarat. Nah, ini ya, kondisi atau syarat ini sama seperti di pemilihan itu menggunakan operator pembanding. Ya, operator pembanding. Berarti yang digunakan itu nanti kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kemudian tidak sama dengan. Gitu ya. Jadi ketika kita menuliskan sebuah kondisi, baik itu pengulangan maupun pemilihan, itu menggunakan operator perbandingan. Itu yang perlu ditekankan. Ya. Oke, kemudian struktur yang kedua ada namanya badan pengulangan. Badan pengulangan ini adalah pekerjaan yang sama tadi. Ya, ini kaitannya dengan pekerjaan yang sama. Jadi pekerjaan yang sama yang akan kita ulang-ulang. Itu yang dimaksud dengan badan atau body pengulangan. Ya, kemudian yang
tidak kalah penting di sini adalah pencacah atau counter pengulangan. Jadi ini jangan sampai terlewatkan. Kalau ini terlewatkan ya kalian sudah ngeset kondisi, tapi tidak ada pencacahnya, itu tidak akan berhenti pengulangannya. Gitu ya. Jadi tadi misalkan kalian mulai mengeset kondisi mulainya 10, berhentinya di 100 misalkan. Ya, berarti ada rank dari 10 sampai 100. Nah, untuk menghentikan itu berarti harus nilai 10 ini harus naik sampai 100. Ya. Atau sebaliknya dari 100 turun jadi 10 itu juga bisa. Itu yang nggak harus naik tapi turun juga bisa. Nah, untuk kondisi seperti ini berarti kan harus ada satu pencacah atau counter ya, yang nanti fungsinya adalah menaikkan hitungan ini. 10 setelah selesai satu pengulangan selesai jadi 11. Setelah satu pengulangan selesai, setelah pengulangan selesai jadi 11. Setelah selesai jadi 12. Setelah selesai jadi 13 dan seterusnya menjadi sampai 100. Ya. Nah, untuk melakukan ini itu kalian membutuhkan yang namanya pencacah atau counter pengulangan. Gitu ya. Jadi setiap satu pengulangan harus dihitung nambah satu. Satu pengulangan lagi nambah satu. Satu pengulangan lagi nambah satu. Seterusnya sampai 100. Gitu ya. Oke, jadi ada 3 hal terkait dari instruksi pengulangan. Kondisi pengulangan untuk memulai dan menghentikan pengulangan, body atau badan pengulangan itu untuk terkait dengan pekerjaan sama yang mau diulang-ulang itu apa. Kemudian pencacah itu supaya nanti kondisinya itu kondisi pengulangan itu bisa bertambah atau berkurang ya sesuai dengan angka batasnya ini. Gitu ya. Oke, ini terkait dengan struktur instruksi perulangan. Mungkin nanti akan lebih jelas ketika kalian sudah masuk ke contoh dari pengulangan. Oke, ini kata kunci. Ya, kalau saya bilang tadi di pengulangan itu ada kata kunci atau perintah yang dipakai untuk mengulangi instruksi yang sama. Ya, ada 3 kata kunci yang bisa kalian pakai atau kalian identifikasi sebagai pengulangan. Yang pertama menggunakan for next, ya, atau kalau dalam bahasa C++ ini menjadi istilah for to ya, ada juga yang menyebutnya for to. Kemudian ada lagi istilah while do, kemudian ada lagi istilah repeat until. Nah, kita akan lihat satu-satu ya, struktur dari apa namanya jenis pengulangan masing-masing ini. Ya, nanti kalian bisa pakai jenis yang for to, jenis while do atau repeat until. Nanti kita lihat bagaimana strukturnya. Oke, ini struktur for to atau for next. Gitu ya. Untuk pseudocode-nya, ya, pseudocode itu strukturnya seperti ini. Ada penggunaan kata kunci for, to, dan next. Ada kata for, to, dan next. Var ini variabel atau pencacahnya tadi disampaikan. Kemudian awal dan akhir ini adalah kondisinya, nilai awal dan nilai akhir. Ya. Kemudian instruksi ini adalah badan pengulangan atau pekerjaan yang mau diulang-ulang. Badan pekerjaan, badan pengulangan. Ya, yang awal dan akhir ini adalah kondisi pengulangan. Kemudian next var ini tadi pencacah ya, supaya dia naik. Jadi ketika next ya, next var gitu kan, dia akan menaikkan angka tadi. Misalkan awalnya 10, akhirnya adalah 100 gitu ya. Akhirnya adalah 100, maka ketika dapat perintah next var ya, pencacah ini akan naik dari 10 jadi 11, 11 jadi 12 sampai seterusnya menjadi 100. Ya, jadi pasti akan ada 3 hal ini. Ada yang namanya kondisi pengulangan, ada yang namanya badan pengulangan, ada yang namanya pencacah.
Supaya lebih jelasnya kita lihat contoh dalam bentuk flowchart-nya. Ya, flowchart-nya digambarkan seperti ini. Dalam bentuk kotak-kotak seperti ini, kemudian ada tanda panah naik ke atas. Ya, ini pengulangan tapi khusus untuk for next atau for to. Ya, kalau bukan for next, itu bukan kayak gini bentuknya nanti. Ya, seperti apa nanti kita lihat di pembahasan selanjutnya. Nah, di sini misalkan for ya pasti akan selalu ada. For to next itu pasti akan selalu ada ya. Ya, di pseudocode maupun di flowchart itu pasti ada nanti gitu. Karena kenapa ini di flowchart perlu ditambahkan istilah for to dan next. Ini untuk mengetahui bahwa proses ini adalah proses pengulangan. Ya. Kalau di pemilihan itu kan tadi kata if itu bisa diganti jadi bentuk belah ketupat gini ya. Ini menunjukkan ini if. Tapi karena di pengulangan itu dia tidak bisa tidak ada simbol khusus untuk pengulangan sehingga kata kunci for to dan next ini wajib dimunculkan. Ya. Oke, kemudian var di sini variabel apapun itu boleh kalian pakai. Di sini contohnya i besar. Berarti nanti next-nya juga var ya. Ini dan ini terkait. Jadi di sini for i juga berarti di sini next i. Ya, kemudian sama dengan awal sampai akhir. Berarti di sini awalnya adalah 1, akhirnya adalah 4. Ya, kemudian di sini instruksi ini adalah instruksi apa yang mau kita kerjakan. Gitu kan. Ini kalau di pseudocode menjadi seperti ini. Ya, kalau pakai for next, kalau di flowchart menjadi seperti ini. Ya, tinggal yang perlu kalian sesuaikan adalah var-nya, awal dan akhirnya, kemudian instruksinya. Ya, oke. Ya, ini penjelasannya dari flowchart atau pseudocode sebelumnya. Jadi misalkan tadi saya punya for i sama dengan 1 to 4, ya kan? Kemudian ada instruksi. Kemudian di sini ada next i, gitu ya. Nah, ini menjelaskannya seperti apa? Menjelaskannya di sini. Jadi ulangi instruksi. Instruksinya apa? Tergantung kalian nanti nulisnya di sini apa. Instruksi ini boleh di dalamnya ini boleh berupa runtutan, boleh berupa pemilihan, atau malah pengulangan lagi. Jadi pengulangan di dalam pengulangan itu boleh saja, gitu ya. Jadi kalau runtutan berarti bisa input, output, apa namanya operasi hitung tambah kurang kali bagi. Kalau pemilihan berarti nanti di dalamnya akan ada if dan else. Kemudian kalau di pengulangan ya berarti mungkin kalian mau di dalamnya tambahkan for lagi atau mungkin while do atau repeat until gitu ya. Jadi instruksi ini bebas kalian mau tambahkan sesuai dengan algoritma yang diminta. Gitu ya. Ya, berdasarkan variabel pengulangan mulai dari awalnya itu adalah 1, akhirnya adalah 4. Maka kalau dilihat di sini ya bisa disimpulkan bahwa instruksi ini dia akan mengulang sebanyak 4 kali. Mulai dari 1 jalankan, i-nya jadi 2 sekarang, kemudian naik lagi, instruksinya jalankan, ya. Kemudian i-nya sekarang jadi 3, dicek lagi 3 sama 4 itu masih di bawah masih lebih besar 4, berarti jalankan lagi, dicek lagi 4, dicek lagi i-nya sekarang jadi 4 gitu ya. 4 sekarang dicek dengan 4, oh ini masih true ya, masih true, instruksi dijalankan lagi. Sekarang i-nya jadi 5, 5 naik. Jadi prosesnya itu di sini sebenarnya ada pengecekan sebuah kondisi, kemudian kalau kondisinya masih terpenuhi dia akan melakukan instruksi. Nanti di sini akan i-nya bertambah 1 gitu ya. Kemudian dia akan kembali lagi mengecek kondisi apakah i itu kurang dari 4 atau tidak, kemudian kembali seterusnya gitu ya. Dia muter di situ aja. Jadi kesimpulannya di situ dia melakukan sampai 4 kali. Taunya dari mana? Batasnya adalah nilai awalnya 4, nilai akhirnya batasnya nilai awalnya 1, nilai akhirnya 4. Gitu ya. Itu penjelasan contoh
dari penggunaan for to next tadi. Oke, sekarang kita lihat ke struktur yang kedua dari pengulangan yaitu while do. Ya, ini agak sedikit berbeda dengan modelnya for to. Oke, jadi yang kondisi ya sekarang ada di sini. Ini hanya kondisi akhir aja tapi. Jadi kalau tadi ngulang 4 kali ya for i sama dengan 1 itu 4, kemudian instruksi kemudian next i gitu ya. Nah, di sini kalau kalian ubah ke dalam bentuk while do ya. Yang di dalam kondisi ini hanya nilai akhirnya saja dengan ditambahkan operasi perbandingan. Ya. Jadi jangan lupa di kondisi ini ditambahkan operasi perbandingan. Artinya apa? Kalau ini saya mau terjemahkan ke do while ya, atau while do itu berarti nanti kondisi ini saya ganti dengan i kurang dari sama dengan 4. Nah, terus posisi i sama dengan 1 ini di mana? Posisi i sama dengan 1 itu harusnya ditaruh di atasnya while. I sama dengan 1. Jadi sebelum kita menetapkan kondisinya, nilai awalnya kita taruh dulu di atasnya while. Jadi untuk tahu nilai awalnya itu 1, nilai akhirnya itu adalah 4. Nah, kemudian instruksi ini ya, ini sama instruksinya. Kita taruh di instruksi. Kemudian ada di sini next i ya. Next i ini berarti kita tambahkan di atasnya sebelum ada tulisan and while ini kita tambahkan i itu sama dengan i plus 1. Ini kalau mau menjumlah naik ya. Kalau menjumlah turun berarti i sama dengan i min 1 ya. Jadi kalau kasusnya kayak gini berarti setelah instruksi dijalankan ya, i-nya nanti i yang baru ini berarti nilainya adalah i yang lama berarti 1 ditambah dengan 1 ini jadi 2. 2 akan naik lagi ngecek ke atas ke while ini sudah terpenuhi belum? Oh, belum sudah masih true gitu kan. Dia ke bawah lagi dan seterusnya. Gitu ya. Ini terkait dengan kondisi while do. Jadi struktur dalam pseudocode itu menggunakan kata while, do, dan end while. Ini jangan lupa ya. Tinggal dalamnya kalian tambahkan nilai awal itu ditaruh di atas. Kemudian kondisi ini kalian taruh di bagian kondisi. Kemudian pencacahnya, kenaikan pencacah atau penurunan pencacah kalian tambahkan di atasnya end while. Instruksinya kalian tambahkan di dalam while ini ya. Nah, kemudian kalau saya tuangkan ke dalam bentuk flowchart, saya ganti warna spidol dulu aja biar kelihatannya. Saya ke dalam bentuk flowchart ya. Kondisi ini itu taruh di dalam sini. Jadi i kurang dari sama dengan 4 kalian taruh di dalam kondisi. Atas ini harusnya ada satu proses untuk inisialisasi yaitu i sama dengan 1. Ya. Tapi jangan di bawah tanda panah ini. Kalau di bawah tanda panah ini nanti i-nya jadi 1 lagi. Jadi i sama dengan 1 ini sebelum tanda panah balik ini. Ya. Karena nanti berarti kalau ada tanda panah seperti ini dia akan ke bawah, yang dikerjakan berarti yang setelahnya. Ya. Kemudian loop body di sini ini untuk instruksinya. Instruksi. Ya. Jadi instruksinya nanti itu akan masuk ke loop. Nah, kemudian yang sering terlupakan ini, ya di contoh ini juga terlupakan, yaitu i plus i1. Ini sebenarnya harusnya ada proses satu lagi, i sama dengan i plus 1. Ya, ini untuk naik kalau dari 1 ke 4. Kalau dari 4 ke 1 berarti pakainya adalah i min 1.
gitu ya. Jadi untuk pseudocode kurang lebih seperti ini. Untuk flowchartnya juga kurang lebih seperti ini. Ini kalau kalian mau menggunakan pengulangan dengan struktur while. Oke, satu lagi dengan menggunakan konsep repeat. Ya, oke, sebelum kita masuk ke repeat until ya, karena repeat until itu sebenarnya hanya duel yang terbalik gitu ya. Kita lihat contohnya saja. Contoh dari pengulangan menggunakan while do. Nanti kita lihat kalau dibalik jadi repeat until strukturnya kurang lebih seperti apa. Jadi sebenarnya hampir sama, hanya istilahnya beda di sini bukan lagi pakai while do tapi pakai repeat until gitu ya. Oke, kita lihat dulu ke contoh while do dulu. Di sini kita ada contoh algoritma untuk mencetak angka ini dalam bentuk pseudocode ya. Pseudocode. Oke, di sini algoritmanya ada di bagian ini ya. Algoritma. Ini algoritma. Atau kalau di situ dituliskannya dalam istilah namanya deskripsi. Saya nggak tahu kenapa kok namanya deskripsi. Padahal secara aturan ini harusnya katanya adalah algoritma. Ya, oke. Yang pertama seperti biasa, kalau kita mau menggunakan while do itu pasti ada kata kunci yang harus kita tulis terlebih dahulu. While, do, dan end while. End while ini untuk menunjukkan bahwa pengulangannya itu sampai mana gitu ya. Kalau end while-nya nggak ada, nanti semua instruksi yang ada di dalam while itu akan diulang terus. Ya, jadi perlu ada end while ini untuk membatasi pengulangan itu sampai sini. Oke, pertama kita mengidentifikasi menggunakan while, do, and while. Kemudian selanjutnya kita melakukan atau kita membuat sebuah pencacah dulu. Ya. Pencacah atau counter. Jadi nanti dia yang fungsinya menghitung pengulangan itu sudah dilakukan sebanyak berapa kali. Ya. Kemudian setelah kita bisa mengeset nilai atau variabel yang kita pakai untuk pencacah, selanjutnya kita set awal dulu nilainya berapa. Gitu kan. Di sini misalkan nilainya 1. Ini berarti mengeset nilai awal. Gitu ya. Nah, kemudian setelah kita mengeset, ya, sekarang kita tinggal menambahkan kondisinya di sini. Ini berarti nilai kondisi akhir. Ya. Dan karena ini bunyinya kondisi, maka pasti akan ada operasi perbandingan di sini berarti kurang dari sama dengan nilai akhirnya berapa? 8. Nilai awalnya berapa? 1. Kalau dilihat dari sini kan nanti kelihatan ya, dia akan mengulang ya, mulai dari nilai 1 sampai ke nilai 8. Artinya akan ada 8 kali pengulangan. Ya. Kemudian apa yang dikerjakan? Ya, di sini write K menuliskan K. K itu berapa? Atau K ini apa gitu kan? K itu tadi nilai pencacahnya. Artinya dia akan menuliskan apa namanya? Counternya, menuliskan nilai dari penghitungnya, penghitung pengulangan. Ya. Jadi berarti misalkan di sini K sama dengan 1. Ya. Di awal kan kita ngeset K sama dengan 1. Ya. Kemudian masuk ke baris selanjutnya, ketika K kurang dari 8, berarti di sini K-nya kita ganti dengan 1. 1 kurang dari 8, ya, kondisinya kan true berarti kan. Karena benar, 1 itu kurang dari sama dengan 8. Maka tuliskan nilai K. K-nya jadi nanti akan muncul di monitor tulisan 1. Ya. Jadi instruksinya cuma ini aja, menuliskan nilai K. Kemudian di bawahnya ini itu untuk proses pencacahannya. Atau proses tadi menaikkan nilai K-nya. Berarti sekarang K yang baru, ya, K itu sama dengan K plus 1. K yang lama itu tadi nilainya 1,
ditambah 1. Sekarang K-nya menjadi 2, kan gitu. 2 akan kembali lagi ke atas. Ngecek lagi nilai K-nya masih sorry, ke atasnya bukan situ ya. Ke atas while ini. Ya. Akan dicek 2 sama 8 lebih besar mana, masih true atau tidak. Oh, masih true. Turun ke bawah, tuliskan nilai 2. Kemudian 2-nya ini tambahkan 1, jadi 3. 3 kembali lagi ke atas, begitu seterusnya, sehingga dia akan menampilkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ini kalau kita mau menghitungnya naik. Kalau mau menghitungnya turun, berarti di sini bukan K sama dengan K plus 1, tapi K sama dengan K min 1. Karena nilai awalnya lebih besar, nilai kondisinya lebih kecil. Ya. Oke, ini contoh dari penggunaan while do. Nah, sekarang kita lihat contoh dari penggunaan repeat until. Kalau saya sampaikan sebelumnya, sebenarnya ini sama ya. Sama dengan penggunaan while do. Gitu kan. Bedanya apa? Bedanya kondisinya sekarang yang ditaruh di belakang. Kalau while do, kondisinya ditaruh di while-nya. Gitu. Taruh di atas. Gitu kan. Jadi kalau pakai repeat until, berarti repeat apa yang mau kita ulangi, until itu batasnya. Ini nilai akhirnya. Atau nilai atau kondisi akhir ya. Kondisi akhir. Ya, jadi prinsipnya sebenarnya sama seperti while do. Gitu ya. Tapi yang membedakan adalah di repeat until kondisinya itu ditaruh di paling belakang. Kemudian di sini ini kata kebalikannya. Ya, kalau di while do itu while K kurang dari sama dengan 8 ya. Kalau kita mau ubah ke repeat until ini menjadi until ini kita balik. Ya, berarti K lebih dari 8. Gitu ya. Karena ini kondisi berhentinya. Kondisi berhentinya. Jadi dia kalau kita bahasa Indonesia kan gitu kan. Ulangi sampai kapan? Sampai K lebih dari 8. Jadi kalau K-nya masih di bawah 8, dia akan mengulangi ini terus. Ya. Kemudian yang lainnya sama. Di sini ada inisialisasi atau nilai awal. Kemudian di sini ada instruksi, kemudian di bawahnya ada yang namanya pencacahan. Ya. Jadi pasti kalau kita bicara pengulangan itu kita akan fokus ke 3 hal tadi ya. Ada yang namanya kondisi, terus kemudian badan pengulangan, kemudian ada yang namanya pencacahan. Ya sudah, ini pasti akan berkutat di 3 hal ini aja. Tinggal kita mau pakai for to next, pakai while do, atau pakai repeat until. Nah ini silahkan kalian, kalau yang masih bingung silahkan dipahami lagi ya, penggunaan dari tadi for to next, while do, dan repeat until. Gitu ya. Tapi yang jelas kita mau pakai salah satu dari 3 itu ketika kita mau ubah ke bentuk yang lain. Misalkan saya pakai for to next, saya mau ubah ke dalam while do atau repeat until itu seharusnya bisa. Gitu ya. Kenapa? Karena pasti akan ada 3 kondisi ini. Tinggal kita sesuaikan aja ke struktur atau format yang diminta. Oke, supaya lebih jelas ya terkait dengan struktur pengulangan ini ya. Di sini ada persoalan peluncuran roket. Ya, di sini kalian diminta untuk membuat algoritma sekarang dalam bentuk pseudocode ya. Jadi lengkap ya. Latihan pertama kalimat deskriptif, latihan kedua flowchart, latihan ketiga ini adalah dalam bentuk pseudocode ya. Algoritma untuk apa? Untuk melakukan peluncuran roket ya dengan melakukan penghitungan mundur dari 100 sampai 0. Jadi nanti harapannya ini menjadi algoritmanya itu menjadi outputnya itu menjadi 100, 99, 98, 97 sampai 0 gitu ya. Jadi dia semacam melakukan penghitungan mundur dari 100 ke 0 ya.
Jadi silakan ini nanti kalian coba buat algoritmanya, ya. Kemudian kalian kerjakan ini sebagai latihan soal. Yang ketiga, yang nanti kalian saya minta untuk upload di LMS ya. Pseudocode ini silakan kalian ketikkan aja, nggak apa-apa gitu ya. Ini diketikkan saja. Tapi kalau yang flowchart itu memang agak susah kalau diketikkan. Jadi itu dalam bentuk gambar aja. Boleh kalian buat di Word, boleh kalian buat di Visio gitu ya. Yang penting dia jadi gambar yang bisa diinputkan jadi flowchart. Kalau pseudocode cukup diketik aja ya. Kemudian juga jangan lupa nanti ada yang diupload ya. Ini yang jawaban yang kalian ketikkan. Kemudian jangan lupa nanti ada jawaban yang diupload gitu ya. Seperti biasa yang diupload itu hasil oret-oretan. Oret-oretannya mau jelek, isinya coret-coret ya namanya oret-oretan pasti pas kondisinya nggak ideal gitu kan, nggak apa-apa, cuma saya hanya melihat bagaimana kalian proses mengerjakannya gitu ya. Oke, ini nanti silahkan dikerjakan bersama dengan latihan soal 1-2 ya, yang sebelumnya gitu kan. Sekali lagi ketika menyusun algoritma ya, itu yang perlu kalian identifikasi adalah input, proses, output gitu ya. Kalau di sini nggak ada input ya, ini kan sudah ditentukan ya nilainya dari 100 sampai 0. Ini sebenarnya inputnya nggak ada. Tapi nanti input ini akan diganti dengan inisialisasi tadi. Inisialisasi. Ya, kayak tadi misalkan yang dicontohkan sebelumnya K sama dengan 1 itu adalah inisialisasi. Itu kan. Kemudian untuk pengulangan prosesnya pasti nanti akan ada, kalian boleh pakai for to, pakai while, pakai repeat ya, silahkan kalian lebih mudahnya pakai apa, bebas gitu ya. Tapi yang jelas nanti akan ada nilai kondisi akhir ya. Akan ada kondisi akhir ya, ada nilai awal, ada kondisi akhir, kemudian ada pencacahan di bawahnya ya. Nah, itu jangan jangan sampai lupa, di proses itu pasti ada. Ya, nah, pencacahan ini nanti berarti kalau dia menghitung mundur, berarti kalau eh, kalau naik itu berarti K plus 1 gitu ya. K sama dengan K plus 1 ini kalau naik. Kalau turun berarti K sama dengan K min 1. Kalian boleh pakai nama K atau pakai nama yang lain ya boleh. Nama kalian jadikan kok apa namanya counter juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, silahkan ini nanti dikerjakan jika ada yang masih belum paham, masih kebingungan karena ini biasanya sudah mulai bingung di sini. Silahkan kalian tanyakan di ruang diskusi yang sudah saya sediakan di pertemuan kedua gitu ya. Oke, ini karena waktu juga hampir 40 menit lagi. Buset, ini satu video sampai 30 menit, 40 menit. Ya, semoga saja tidak membosankan gitu ya. Ya, kalau membosankan pasti, tapi ya semoga saja bisa memberikan pencerahan gitu ya terkait dengan materi-materi yang ada di pertemuan kedua ini gitu ya. Jadi kita sudah belajar tadi bagaimana menotasikan sebuah algoritma, kemudian dari sebuah algoritma ini sebenarnya hanya tersusun dari 3 hal, yaitu runtutan, pemilihan, dan pengulangan. Begitu ya, harapannya setelah kita belajar ini sesuai dengan subcapaian pembelajaran mata kuliah yang ada di pertemuan kedua ini, harapannya sekarang kita bisa menuliskan algoritma ke dalam bentuk yang lebih terstruktur lagi. Ya, kita sudah bisa mengidentifikasi yang yang input itu menggunakan kalimatnya atau menggunakan bentuknya atau pseudocode-nya itu seperti apa, kalau proses itu seperti apa, kalau output seperti apa, gitu ya. Oke, kalau untuk pengulangan sendiri tadi kurang lebih ada 3 struktur pengulangan yang bisa kalian pakai. Ada namanya for to next, ada yang namanya while do, ada yang namanya repeat until, gitu ya. Dari 3 ini sebenarnya eh, isinya sama gitu ya. Isinya terdiri dari ada pencacahan di situ, counter pencacahan. Jadi dia kita pakai untuk naik atau kita fungsikan untuk menghitung turun gitu ya.
kemudian ada kondisi di situ, ada kondisi awal, kondisi akhir yang mana itu nanti fungsinya untuk membatasi pengulangan itu dari mana sampai mana. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah badan pengulangan atau langkah apa saja yang perlu diulangi gitu ya selama proses pengulangan itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua ini ya, mulai dari part 1 sampai part 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya tutup. Terima kasih dan salam.